Memang benar, ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun, saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Disebutkan kalau patah. Tiba-tiba kuping saya ditonjok. Jangan pakai kekerasan dong. Gitu. Nah, waktu saya sampaikan itu justru sepatunya yang melayang. Udah masuk nih. Sempat kecewa dengan ayah. Pak Mur mungkin udah merasa bahwa dia nggak akan lama bersama saya gitu. Yang ada itu kesedihan ya. Saya menganggap bahwa ini adalah takdir hidup saya. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, Ayla Lovers. Dan kali ini saya senang banget. Kenapa? Ada Mbak Macica Mukhtar. Hei, kawan lama ini. Sudah ada putranya beliau ya. Ini ada Muhammad Iqbal Ramadan. Apa kabar, Mbak? Sehat, Uncle. Tos dulu lah. Ini lagi hits banget nih Iqbal nih. Iya. Semua orang ngomongin Iqbal ya. Ya Mbak ya? Jadi apa update terakhir? Nah, kalau boleh di-sharing sama kita. Udah beres kan masalah semuanya? Terkait penangkapan kemarin sudah beres. Iya. Paling tinggal apa ya? Observasi karena kekerasan yang kemarin saya alami itu. Jadi observasi, jadi kan udah ke dokter, udah diberikan obat gitu. Jadi tinggal dihabiskan obatnya, sama paling kalau ada keluhan lainnya bisa disampaikan. Ini patah beneran hidungnya atau apa, bengkok apa gimana sebetulnya? Waktu dikasih pertolongan pertama di kantor polisinya disebutkan kalau patah. Tapi waktu setelah keluar itu bengkok. Jadi sempat miring kan. Terus pendarahan di dalam. Dia ada luka dalam. Itu waktu kejadian itu sakitnya nggak kerasa kali ya pada saat itu ya, belum terasa ya? Kerasa sakitnya, kerasa. Jadi hidung kayak copot, kayak nggak ada rasanya hidung tuh. Baal gitu ya? Baal. Nah Mbak, pada saat kejadian itu berlangsung kan baru tahu beberapa jam kemudian apa gimana sebetulnya? Iya. Saya kaget, udah kayak saya nggak nginjak bumi lah waktu ada berita itu. Terus saya hanya bisa berdoa, minta supaya anak saya diselamatkan. Ya Allah, tolong selamatkan anak saya ya kan. Ya saya mau kemana, soalnya nggak tahu Iqbal ada di mana. Terus udah gitu bagaimana keberadaannya. Kemudian udah ada tuh berita kan di medsos yang Muhammad Iqbal Ramadan dan temannya Pedro itu ketangkep gitu. Wah, itu semakin tidak karu-karuan saya. Sampai akhirnya saya nunggu kabar berita bagaimana keberadaan anak saya, keadaannya seperti apa ya kan. Belum dapat berita itu paling nggak enak banget rasanya kayak gitu. Sampai malam baru sempat Iqbal yang telepon kalau nggak salah ya, iya. malam ya. Dia telepon mama. Tapi ya, ngomong cuma sebentar. Pengacaranya itu kan yang bantu untuk bisa bicara gitu, terus cuma sebentar aja. Saya nanya, kamu gimana nak Iqbal? Ya bunda, saya patah hidung katanya. Terus gimana kamu? Ya Allah, saya nangis kan. Aduh nakku, kamu gimana? Dia bilang, bunda saya ini laki-laki katanya. Saya laki-laki jadi bunda ya. Iya. Ketika dia udah mengatakan bahwa saya laki-laki, ya saya nggak boleh cengeng kan. Ya, jadi saya akhirnya, ya udah nak, kamu baik-baik aja, nanti bunda kamu pulang kan? Dia bilang iya pulang, pasti pulang. Udah. Tapi sempat nginep kan 1 kali 24 jam? Nginep 1 kali 24 jam. Nah Mbak, secara singkat mungkin kronologisnya dulu deh, sedikit buat viewers yang kita kan. Jadi kalau secara singkat, intinya saya datang ke aksi demonstrasi tanggal 22 Agustus itu, terus kemudian sekitar pukul 3, 4 atau setengah 5 gitu,
ada teriakan jebol 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 gitu. Akhirnya saya coba lihat, oh ternyata pagar DPR-nya sudah rubuh gitu, sudah terbuka. Kira banyak massa aksi yang masuk berhamburan ke dalam, terus sempat terjadi bentrokan dengan pihak keamanan, terus kemudian jadi bergelombang gitu bentrokannya. Nah akhirnya waktu itu saya melihat seorang yang perawakannya mirip dengan teman saya. Gitu. Saya jadi karena di dalam, karena kan sebelumnya waktu bentrokan itu banyak yang jatuh, kemudian kekerasannya menurut saya tidak terukur ya untuk mengamankan. Kamu dari sana kan lihat langsung. Terus akhirnya itu saya teringat waktu 2019 salah satu teman saya dari universitas yang sama dengan saya itu saat demonstrasi mengalami koma 1 atau 2 bulan gitu karena tempurung kepalanya kan pecah. Jadi ingatan itu kemudian yang memberanikan saya untuk masuk memastikan ini teman saya atau takutnya terjadi hal yang serupa dengan teman saya. Ya, posisi kamu pada saat itu sebagai apa? Orang yang ikut demonstrasi juga atau apa? Kan kamu kerja di LBH kan ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya selain saya bekerja di salah satu organisasi lembaga bantuan hukum, saya juga ikut dalam demonstrasi karena menurut saya apa yang disuarakan oleh pemuda dan masyarakat lainnya itu sama dengan apa yang saya rasakan gitu. Posisinya jadi sebenarnya seperti itu. Nah, selain tanggung jawab saya sebagai advokat gitu untuk memastikan hukum berjalan dengan baik dan hak-hak orang yang ditangkap atau diduga melakukan tindak pidana itu diberikan haknya dan tidak dilanggar haknya, akhirnya saya juga turun gitu ke jalan. Nah akhirnya waktu itu masuk sempat ada balasan dari pihak keamanan melempar batu dan dibalas lagi oleh demonstran, seingat saya. Jadi saya mengamankan diri Uncle ke sebelah kiri, jadi ngejauhin kontak itu. Nah waktu saya mengamankan ke sebelah kiri sempat dikejar sama aparat yang nggak berseragam. Kemudian kalau tidak salah 3-4 demonstran lainnya itu larinya berbarengan dengan saya. Akhirnya saya bilang, kita putar balik badan, kita serahin diri aja. Karena kita nggak sedang melakukan tindak pidana apapun, kita nggak salah gitu. Akhirnya saya mutar balik badan, salah satu dari pihak keamanannya itu bilang, maju sini, maju gitu. Sambil nunjuk ke arah tanah, maksudnya mendekat. Terus saya bilang ke demonstran lainnya, kita buat border. Jadi kenapa saya maksudnya buat border, pegangan tangan untuk nunjukin kalau kita kooperatif dan tidak melakukan perlawanan apapun. Nah sempat saya dipegang, karena seingat saya kalau nggak salah lebih banyak demonstrannya yang diamankan di dalam daripada pihak keamanannya gitu. Akhirnya saya sempat sebenarnya lepas dari pantauan atau pegangannya, gitu. Sempat punya kesempatan untuk kabur ke arah yang tadi saya masuk, tapi saya lihat, oh ini masih terjadi lempar-lemparan batu nih. Jadi, kayak berbahaya nih kalau saya maksain diri keluar. Akhirnya saya coba menghampiri lagi. Jadi masih ada pihak keamanan gitu, 2 orang lagi jalan, kalau nggak salah. Karena saya datangi, saya bilang, saya sempat ditanya, kamu siapa gitu, karena kan saya datang sendirian gitu, Uncle. Terus saya demonstran, ya udah keluar sana. Terus Pak dampingin saya keluar, karena itu lagi lempar-lemparan batu, saya takut kena gitu, salah sasaran. Akhirnya sempat disampaikan sama dia kalau udah kamu keluar aja, aman kok. Saya bilang lah kalau lebih baik saya di sini gitu. Nah pada saat saya lagi berbincang itu, saya ngelihat salah satu teman saya itu udah disuruh jongkok, baju dibuka setengah, disuruh buka celana, terus sudah mendapatkan berbagai macam intimidasi lah dan tuduh-tuduhan gitu. Akhirnya saya bilang, Bapak saya mau dampingin dia, saya sambil nunjuk teman saya. Barulah di situ tiba-tiba saya disuruh jongkok, kamu jongkok gitu. Saya jongkok, terus disuruh buka celana. Buka celana? Iya. Celana saya disuruh dilucuti, disuruh buka. Kemudian tiba-tiba
waktu saya jongkok itu ada salah satu aparat keamanan gitu yang menarik rambut saya dari belakang terus menempeleng. Akhirnya saya sempat melihat siapa sih yang ngelakuin ini. Tiba-tiba kuping saya ditonjok, tepatnya kepala bagian kanan ya, tapi kenanya tepat di kuping gitu. Terus saya sampaikan ke dia, saya bilang jangan pakai kekerasan dong gitu. Nah waktu saya sampaikan itu justru sepatunya yang melayang ke arah muka gitu, ditendang, jadi muka ditendang. Saya sempat black out beberapa. Karena sini kan keseimbangan ya. Iya, saya sempat black out berapa detik atau 1 menit gitu. Terus saya bilang sakit gitu. Jadi agar nggak ada tendangan-tendangan lainnya. Saya kan takut sebenarnya kena kepala bagian belakang gitu karena ada otak kecil kan angkalnya. Akhirnya saya diberdirikan, sempat salah seorang aparat keamanannya bilang udah ikut aja, aman kok, aman gitu. Tapi sepanjang saya dibawa menuju pos pengamanannya, bahasanya mereka diamankan, itu saya mendapatkan berbagai macam kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal gitu. Bun, apa yang terbayang gitu pada saat, karena Bunda kan soal kebayang peristiwa-peristiwa, karena Iqbal kan udah beberapa kali ikut demonstrasi juga kan ya. Tapi so far kan aman-aman aja. Ini yang paling ini ya. Jadi ketika mendengar kabar tuh saya langsung kebayang demo tahun 98 ya. Yang anak orang hilang, kemudian ada beberapa yang meninggal, kemudian ada beberapa yang kena tembakan, itu yang hilang ya kan. Nah itu udah yang terus berita juga menyebutkan di media sosial bahwa disebutin kan anak saya Iqbal Ramadan dari LBH, kemudian Pedro ketua Lakataru, direktur Lokataru gitu, sebutin. Wah itu saya langsung aduh ya Allah, di mana ini anak saya. Pokoknya sangat-sangat khawatir gitu dengan keadaan anak saya karena tidak tahu keberadaannya sampai saya mulai tenang itu ketika udah bisa bicara sama dia sebentar. Saya belum tahu nih, belum lihat bagaimana keadaannya. Paling tidak udah mendengar suara anak ya. Iya, terus katanya pulang jam berapa itu saya habis sholat, saya buka kamarnya, kok belum ada. Itu nggak bisa tidur sudah saya sampai sepanjang malam itu. Ya sebagai seorang ibu saya hanya berdoa aja terus, sholat aja terus, minta Allah. Nah ini Iqbal mendapatkan kekerasan kan? Iya. Ya karena ini sebagai bunda kan tuh kan. Aduh. Apa yang dilakukan Mbak Macica gitu? Saya itu merasakan gini loh. Anak saya diperlakukan dengan cara seperti itu, ya dimanapun sebagai ibu ya nggak bisa menerima lah ya kan. Ya saya lihat keadaan anak saya waktu saya ke Polda pun saya langsung nangis lihat dia udah mukanya udah lebam, terus hidungnya udah lebam, bengkok, kemudian mukanya bengkak-bengkak begitu. Aduh ya Allah, kenapa anak saya jadi begini? Itu jadi, tapi dia ini kuat anak saya ini, dia selalu bilang saya laki-laki gitu. Jadi ya itulah ya sebagai seorang ibu saya juga jadi apa ya? Terbawa kuat ya. Iya, jadi mau nggak mau karena dia yakin dia mampu gitu ya kan. Ya alhamdulillah memang Iqbal tuh dari kecilnya memang saya mendidik dia itu, saya nggak mau manjain anak saya. Dalam arti kata saya memang dari kecil sudah ngajarin dia supaya fisiknya kuat, jiwanya kuat gitu. Jadi saya selalu bawa dia berenang. Ya, jadi kalau waktu masih umur berapa bulan udah saya cemplungin di kolam. Gitu? Iya, cemplungin di kolam. Les berenang. Oh, les berenang. Iya. Kamu lihat bunda kayak apa? Ini bunda yang khawatir. Ini dua yang berbeda. Tunggu tuh sebelum kita mulai lagi. Ini mirip banget sama almarhum ya. Masya Allah. Ini nih kedipan matanya, ketawanya, gini-gininya gitu loh. Ini bener-bener mirip loh bun. Iya, saya makanya biasa kalau lihat kayak ada pengganti ya jadinya ya gitu loh. Saya ngelihat anak saya suka kalau kangen ya sama ayahnya gitu. Ngeliat Iqbal aja saya kok ya Allah, kamu kok maha adil ya, memberikan saya anak yang mirip banget dengan ayahnya, perilakunya,
cara ngomongnya. Ini nih kalau ngobrol, ini nih ya ini ya. Pak Mur tuh kan kalau ngomong kan orangnya halus banget. Iya. Sementara saya kan orang Makassar, Bugis Makassar. Kalau ngomong keras kadang-kadang anak saya kalau saya ngomong, Bunda jangan begitu ya Bunda. Jadi karena ya Yang paling maklum lah mengingatkan kan pada beda. Pak Mur apa dari Iqbal? Ya yang pasti paling pertama gayanya dia itu kan seperti bapaknya itu ya mungkin udah memang Allah udah ngasih seperti itu gitu. Terus cara dia berbicara, cara dia makan, kemudian Pak Mur itu kan orangnya sangat bijak ya. Kalau ini baik hati, orangnya sangat sosial gitu. Sama seperti apa semua yang bapaknya apa namanya memberikan kalau berbicara gitu gaya bicaranya itu ya padahal kan dia kan enggak pernah mengenal sosok ayahnya Iya, itu aku karena baru mau 2 bilang tahun kan. saya sama Pak Mur udah pisah gitu ketika Iqbal umur 2 tahun. Dia hanya ya sekitar ketika saya baru melahirkan Iqbal di situ dia baru mulai main-main sama anaknya. Selama itu dia nggak sampai pernah 2 tahun. menanyakan tentang Pak Mur. 2 tahun kan ya, 2 tahun belum tahu Iya, apa-apa masih kan? belum tahu. Tapi waktu dia sekolah SD, dia pernah nanya, saya kok selalu dijemputnya sama kakek ya, katanya. Bapak saya, ayah kemana katanya gitu anak-anak kan. Ya, tapi saya kalau Iqbal itu sudah mulai menanya gitu, saya selalu bawa bercanda. Nggak saya bawa bagaimana, walaupun saya kadang-kadang kalau malam, tapi apa namanya duduk sama-sama gitu ya kan. Saya suka bercerita sama dia dan dia juga punya pengalaman, dia menganggap apa ya Iqbal waktu itu Iqbal menganggap seperti anak Nabisa. Bukan, jadi Iya. waktu SD kan kita diceritakan dengan cerita-cerita 25 nabi yang wajib untuk dihafalkan beserta rasulnya. Nah, waktu itu ada cerita mengenai Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang ayah dari rahim yang suci gitu. Nah, akhirnya saya mikirnya karena dulu nggak pernah lihat sosok ayah, saya pikirnya jangan-jangan kayak gini juga lagi gitu. Jadi ya tanya ke bunda, kok mirip cerita Nabi Isa gitu. Nah, gitu. Jadi hampir begitu ya, dia kebayang nggak kayak Iya. gitu kan gitu loh. Tapi ini mirip loh, kedipan matanya. Om, Uncle nggak bohong bener. Iya. Uncle kan udah pernah melihat kali ya Pak Iya, almarhum gitu ya, loh. jadi tahu banget. Wah, pada zaman konflik dulu ya. Iya. Ya kan aku sempat ngobrol juga sama bunda. Iya. Kamu masih kecil ya, 10 tahun kali kamu tuh kalau nggak Iya. salah ya. Iya kan, itu kan, nah itu waktu 10 tahun itu rasanya bagaimana Mbak? Orang tua lagi, wah ini kan mamamu dulu agak, ini kan, apa, galak dalam tanda kutip ya. Iya. Ya gitu loh, tegas gitu loh. Ngerasa nggak sih mama tegas kayak gitu? Iya, ngerasa. Iya kan? Ngerasa. Ya kan? Nah itu apa yang kamu rasain pada saat kecil dengan kondisi yang kayak gitu? Cukup sulit ya melewatinya karena anak di umur segitu nggak punya kemampuan mengelola emosional dengan baik. Terus kita belum paham mengenai keadaannya seperti apa. Terus belum lagi banyak cibiran ya, Uncle dari Apa cibiran paling berat? biasanya kayak gitu. Misalnya kayak waktu aku SD, aku berkelahi karena temen, karena biasalah anak SD gitu, kita bercanda-bercanda tiba-tiba marah, berantem. Tapi waktu itu tiba-tiba salah satu guru SD saya tahu-tahu manggil saya, suruh ke ruangannya, terus tanpa nanya masalahnya, kenapa sih kok tiba-tiba berantem gitu. Tahu-tahu dia ngejat saya, Iqbal kamu jangan berantem walaupun ayah kamu nggak mengakui kamu gitu-gitu. Hah, kok tiba-tiba jadi masalah Itu guru ini? Iya, ngomong gitu? iya guru. Padahal saya berantem ya masalah anak SD biasa aja gitu. Anak-anak kecil pada umumnya kan biasa. Apa yang Mbak lakukan? Ya saya diam aja waktu itu. Karena kan niatnya guru ya, terus nganggapnya ini guru kalau kita ngomong apapun udah pasti bisa jadi kita salah-salahin. Gitu. Bun, bagaimana mengisi figur ayah pada sosok Iqbal yang 10 tahun tuh udah dari 2 tahun ya? Iya.
Yang Bunda paling menjadi ayah dan jadi ibu ya barengan pada saat itu kali ya. Ya, tapi untungnya juga saya masih waktu ayahanda saya masih hidup, Oh iya. dia sangat kuat sekali mendampingi Iqbal gitu. Dan alhamdulillah juga saya berada dalam lingkungan keluarga yang sama-sama saling mensupport, ya kan. Apalagi Iqbal ini kan punya sepupu banyak, ya. Jadi suasananya itu dia nggak merasa sendirian dan Ada yang ngisi ya jadinya. iya ya. ada yang ngisi. Kekurangan itu ya. Iya. Ngerasa hampa nggak sih pada saat itu? Rasa kosong nggak? Kalau ngerasa ada yang isi, iya. Tapi kan itu hanya sementara. Jadi ketika kita lagi sendirian, Uncle, atau di kamar, atau lagi di mana gitu, kesendiriannya tetap ada gitu, tetap ngerasa hampa gitu. Siapa teman ngobrol kamu pada saat itu? Diri sendiri diri aja sendiri. sih, diri sendiri. Mencoba damai sama diri sendiri ya? Iya, Terima jadi ya? kayak berdialog aja dengan diri Iya, sendiri karena kan. kalau ngobrol ke Bunda juga sedih kan? Lagi sedih kan? Nggak mungkin kan? Iya, pertama sedih, kemudian nggak semua apa yang kita ucapin, bahkan orang tua tuh nggak bisa ngerti gitu. Posisinya ya? Posisinya. Jadi lebih baik ya berdialog dengan diri sendiri aja. Uncle boleh nanya nggak? Kenapa Iqbal kalau anak kan sering ya ngobrol orang tuanya siapa gitu ya? Iqbal kan jarang sekali ya Iya. bilang anak Pak Mur misalnya, Pak Jenderal gitu misalnya gitu kan. Bahkan nggak pernah cerita, temen deketnya sendiri baru tahu kan akhirnya kan. Gitu. Iya. Why? Kenapa? Pertama, saya banyak melihat banyak orang yang mau berteman gitu karena melihat dari latar belakang keluarga, bagaimana latar belakang ekonominya dan sebagainya. Jadi akhirnya pertemanannya Pure ya? nggak pure gitu. Ada motif-motif tertentu di baliknya. Terus kedua, saya nggak mau apa yang saya capai dan kesuksesan saya itu dianggap ini karena orang tua, karena bayang-bayang orang tua gitu. Jadi mau coba Sendiri dulu. Iya, berdiri di kaki sendiri aja. Iya. Bun, ini mirip banget Bun, pantai ke atas dulu. Aku sampai gini. Enggak bener loh, nggak bohong. Kan kita di zaman itu ya. Jadi kita kalau ngobrol gini ke atas dulu, diam dulu gitu kan. Ini bener-bener loh, kedipan. Iya. Itulah Allah apa? Maha adil ya. Allah memberikan penggantinya gitu loh. Iya kan? Tapi pernah kecewa nggak sama ayah? Pernah, udah pasti pernah. Waktu apalagi sewaktu proses pencarian diri gitu. Terus belum cukup dewasa untuk mengendalikan emosi gitu, sempat kecewa dengan ayah, terus sempat kecewa juga kenapa sih harus dilahirkan dari kondisi keluarga yang begini, kita kan nggak pernah minta gitu, sempat kecewa. Cuman akhirnya saya rasa kalau kita memelihara kebencian itu dan kemarahan itu kayaknya jadinya memberikan energi yang nggak baik gitu ke orang sekitar dan bahkan diri kita. Dia punya pemikiran begitu loh. Karena kan Dia lebih dewasa. iya, dewasa karena keadaan mungkin ya. Iya, Membuat kamu terpaksa. jadi dewasa gitu. Alhamdulillah Bun, anaknya begini gitu loh. Iya. Karena memang saya juga alhamdulillah mendidik dia itu dengan cara saya. Maksudnya bagaimana yang terbaik buat saya dengan keadaan seperti ini. Saya benar-benar mendidik dia itu pokoknya yang namanya mata, telinga itu terus saja memantau supaya jangan sampai di kemudian hari anak saya menjadi anak yang pendendam, anak yang kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan bergaul yang salah itu kan. Saya benar-benar sangat berhati-hati sekali gitu. Jadi apapun saya nggak mau anak saya masih polos begini kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak berakibat baik untuk kedepannya gitu. Jadi, Tapi setelah 2011 itu ya, setelah kasus itu selesai ya, hubungan masih baik dengan keluarga. enggak, saya nggak pernah berhubungan. Tapi sama sekali nggak ya? saya nggak pernah berhubungan kecuali adiknya bapak yang paling bungsu namanya Pak Budi itu yang alhamdulillah dia bersilaturahmi dengan Iqbal gitu.
Jadi Iqbal ya sering ketemu dengan omnya. Pas ketemu gimana, Mbah? Ketemu Om Budi? Sedih ya, soalnya Tadi. iya mirip banget sama ayah, jadi kayak melihat sosok ayah gitu akhirnya. Pertama kali ketemu kamu mau apa? Sama Bingung, Om Budi? bingung. Bingung dulu. Udah lama juga, terus Om Budi langsung minta maaf terus nangis gitu. Iya. Harapan Pak Mur apa sih buat si Ungil? Dia itu berharap saya mendidik anak saya dengan kesederhanaan ya. Satu itu, kemudian dia minta supaya anak saya kan sebagai seorang laki-laki pokoknya harus dididik dengan cara yang kuat, jangan sampai menjadi anak yang manja gitu. Dan ya memang sih Pak Mur mungkin udah merasa bahwa dia nggak akan lama bersama saya gitu. Jadi ketika kami berumah tangga itu, ketika Iqbal udah lahir, emang dia selalu mendoakan anaknya, terus selalu memberi saya nasihat. Dan saya itu sama beliau itu memang karena perbedaan usia yang jauh gitu, jadi saya mau apapun perintah dia saya percaya betul gitu loh, bahwa semua yang dia katakan itu pasti hal yang baik gitu. Dan saya juga tidak pernah menyangka bahwa kami akan berpisah. Saya pribadi ya, maksudnya karena ketika Iqbal lahir kami bahagia, kami sama-sama, saya 8 tahun sama beliau, jadi tahu betul bagaimana kasih sayang dia, bagaimana dia memperlakukan saya, bagaimana dia memperlakukan anaknya gitu. Kemudian dengan penuh kasih sayang, jadi saya nggak pernah ada dalam pikiran saya bahwa saya akan berpisah gitu. Dan kemudian ya terjadi hal yang di luar dugaan saya ya. Saya juga harus dengan jiwa besar menerima keadaan itu, dan saya menganggap bahwa ini adalah takdir hidup saya. Saya tidak pernah meminta ataupun menganggap bahwa apa yang saya alami ini adalah sesuatu yang saya mau gitu. Saya hanya menganggap bahwa ya ini mungkin perjalanan hidup yang harus saya lalui. Tapi ya bersyukurlah bahwa sampai detik ini saya bisa melalui itu semua, dan apapun keadaannya ya, walaupun saya dianggap tadinya seperti apa, saya harus sabar gitu. Karena saya menilai bahwa yang paling tahu adalah diri saya, ya kan? Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup saya yang paling tahu. Jadi apapun kata orang ya saya anggap gitu, ya biarlah apapun kata orang. Jadi, tapi sempat ada perasaan penyesal atau salah anak tumbuh tanpa sosok ayah, Bu? saya tidak pernah punya penyesalan terhadap apa yang terjadi dalam hidup saya. Justru yang ada itu kesedihan ya, karena anak saya tidak menemukan sosok ayahnya. Kemudian ya lewat kesedihan itu ya saya hanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Karena dia yang mengatur hidup saya, dia yang menentukan kehidupan saya selalu minta, berikan saya kekuatan dengan kesabaran ya Allah. Karena kalau saya nggak sabar, saya mungkin sudah tidak sanggup menghadapi. Tapi hebat itu. loh, Bun. 28 tahun ini umurnya. Iya. Udah mahasiswa pasca sarjana ya? Iya. Di Al-Azhar ya? Iya, di Al-Azhar. Tuh, Bun. Iya, Hebat gitu. tuh bundanya. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Bangga sama bundanya. Bangga pasti. Bunda tuh kelihatan bangga banget sama kamu. Jadi waktu kejadian udah kebayang tuh kayak apa khawatirnya gitu. Iya. Oh ya Allah, kenapa pilih hukum? Kenapa pilih hukum? Iya, kenapa pilih fakultas hukum gitu? Karena kamu punya banyak keinginan kan dulu. Mau ke pariwisata, Iya. ya kan, mau ke akademi ilmu pemerintahan. Iya. Because you love politics. Iya. Ya kan? Pertama banyak konsultasi dengan berbagai orang, uncle. Terus kemudian saya pikir juga sejak kehadiran saya atau sejak kasus yang saya alami dan ibu saya gitu perempuan itu sepertinya tidak jauh dari dunia ilmu hukum gitu. Terus saya memutuskan kayaknya
waktu itu lebih baik masuk dalam dunia hukum gitu atau fakultas hukum agar mengetahui lebih dalam bagaimana kemudian hukum bekerja gitu untuk masyarakatnya. Dari situ ya, akhirnya Iya. milih itu ya. Iya. Kemudian masuk ke pasca sarjana lagi nih. Iya. Waduh, kurang apa coba berkahnya. Alhamdulillah. Iya kan, Alhamdulillah. gitu loh. Ini nggak pernah bandel anak ini. Senakal-nakalnya ngapain sih gitu loh. Pernah juga sih Pernah waktu lah ya, anak SMA laki. pergaulan ya. Iya, pernah. Cuma kalau anak saya bandel gitu saya dengar dari temennya dari orang itu saya sendiri meyakini anak saya bukan anak yang bandel, mungkin pergaulan aja. Cuma kalau pulang ke rumah saya nasihatin, Iqbal ingat ya nak, kamu itu harus bertanggung jawab dengan dirimu. Bertanggung jawab dengan dirimu ya nak ya. Bunda nggak, kalau kamu keluar Bunda nggak bisa ngelihat kamu, nggak bisa Betul, ngikutin kita nggak bisa kamu, 24 ya kan? jam Iya. loh Iya. sama anak kita. Iya, nggak betul. pernah gitu loh. Itu jadi saya hanya bilang aja kamu harus bertanggung jawab dengan dirimu ya nak, karena kamu punya masa depan yang masih jauh. Jangan sampai kita salah gaul nak ya. Jadi seperti itu aja saya. Mendapatkan kepercayaan seperti yang Bunda katakan tadi gimana rasanya? Hmm, Itu totally trust banget loh, itu percaya Iya. betul sama kamu gitu loh. sulit sih Om sebenarnya. Iya Nah, kan? sulit. Apalagi memegang kepercayaan itu kan hal yang tidak mudah ya. Nah, jadi sulit. Tapi paling bandel-bandel itu paling pulang pagi subuh. Biasalah, Iya. muda sekali-sekali. Manjat pagar kalau dia Masih dikunciin. manjat pagar. Iya, kalau dikunciin. Oh nggak dikasih kunci serem. Iya, enggak waktu SMA. SMA. Oh itu yang dilakuin. Iya, atau enggak biasa kan mau nginep tuh rumah temen main. Biasalah itu. Ya main game, main apalah karambol gitu-gitu. Bilangnya nginep rumah tante. Karambol, karambol ya? Iya. Udah lama nggak main karambol. Thank Iya, you for main reminding. karambol. Main lah, masih ada pikirnya di gudang. Buat main. Seru Enak Om dulu. banget. Oke, apa yang kamu sukain sama yang paling tidak kamu sukain dari Bunda? Yang paling aku sukain kasih sayangnya ya. Paling nggak aku sukain kepolosannya, terus kadang keras kepala gitu. Jadi kalau dikasih tahu, Kepolosan keras kepala Bun. ya kalau dikasih kan Bunda polos, kalau dikasih tuh keras kepala nggak mau denger, enggak kayak gini. Padahal dia polos sebenarnya. Dia polos. Iya. Jangan lupa eranya beda, kamu milenial. Iya. Ini agak old school lah gitu, Iya. sama kita lah ya. Seumuran kan nggak beda jauh gitu loh. Ya kan kayak gitu kan nggak sama Bun. Iya, zaman kita kan masih anak-anak polos, kita kan nggak tahu yang namanya mau bersandiwara gitu kan. Iya, Kita nggak- nih kita apa anak-anak adanya banget ya apa dulu ya. adanya gitu loh. Nggak ngerti orang itu harus bersandiwara, nggak bisa. Kita begini gitu. Iya, iya. Terlalu apa adanya kali ya. Iya. Iya, Iya. terlalu apa adanya. Tapi kan kadang ngerugiin Bunda. Nah, tuh Bun dengerin. Kadang-kadang kita perlu dengerin dong. Iya, Masukan betul. dari millennials ini kan. Betul. Kamu millennials ya, bukan Gen Z dong. Bukan. Oh. Mau nggak dia dikasih tahu? Itu kadang susah banget, nggak ada yang dengar. Kadang keluarga sampai bilang, Iqbal kasih tau tuh Bunda kayak gitu, udah ngerugiin dia, tante-tante gitu. Terus aku bilang, kadang aku kasih tau aja nggak mau denger gitu. Biarin aja lah, ntar kena ini sendiri. Cara baru ngambil hatinya dia kayak apa? Kan anak laki paling jago nggak berarti ibunya. tergantung mood sih. Oh, tergantung Bun. Iya. Oke. Tergantung situasi gitu. Iya. Heeh. Itu ya, kamu udah tahu situasi baru kamu masuk. Iya. Gitu. Kalau nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Pelajaran apa yang Iqbal ambil dari pengalaman yang Iqbal dapatkan pada saat itu ya, pada saat ikut demonstrasi, kemudian sampai 1x24 jam berada tidak pulang lo dari sana. Apa yang Iqbal dapatkan yang bisa di-sharing sama Yang viewers kita? Iqbal dapatkan adalah bagaimana sebenarnya awal saat penangkapan itu, bagaimana rasanya kemudian menjadi masyarakat yang buta hukum gitu, tidak memahami atau tidak mengetahui apa saja hak-haknya ketika dilakukan penangkapan gitu. Terus bagaimana justru hukum atau kekuasaan atau aparat keamanan gitu bekerja ketika menghadapi seseorang yang tidak mempunyai latar belakang yang tidak seperti orang-orang lainnya gitu. Jadi ternyata begini ya cara bekerjanya untuk sebagian oknum ya, saya bahasnya. Kemudian Kecewa nggak kamu? cukup kecewa karena biasa kita kan sering Uncle ya lihat di TV gitu, dia rahasia umum lah,
ada ini, ada permasalahan itu, dan itu cukup kecewa waktu aku waktu Menghadapinya ya. aku menghadapinya. Iya, itu pertama. Kemudian aku pikir aku yang baru ngerasain sehari aja menjadi seseorang yang masyarakat kecil gitu, mencoba menjadi masyarakat kecil itu, kalau ditanya kuat, nggak kuat sebenarnya. Bagaimana kemudian masyarakat kecil yang rumahnya digusur, tanah adatnya digusur, ditangkap, dikriminalisasi, nggak punya akses atas bantuan hukum, kesulitan untuk sekolah, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan gitu. Gimana rasanya mereka hidup gitu sepanjang hidupnya dengan kondisi seperti itu? Pasti itu lebih berat. Dan pelajaran yang saya dapatkan adalah akhirnya saya harus mempergunakan tenaga, jiwa, dan pengetahuan saya untuk membantu mereka-mereka yang terpinggirkan. Dan Sesuai dengan apa yang kamu, bidang studi kamu ya. iya, Itu dia ya. Good one gitu loh. Sih, gitu loh. Ya. Tapi nggak pernah dapat keistimewaan apapun ya pada saat kasus itu ya. Sebagai orang yang mungkin anak dari almarhum Pak Murdiono misalnya. Nggak pernah, karena Iqbal sendiri juga menutup dirinya itu. Maksudnya nggak mau ditahu bahwa dia itu anaknya siapa, dan memang anak saya nggak suka menonjolkan dirinya gitu, membawa-bawa nama orang tuanya. Dia ingin melakukan segala sesuatu dengan kemampuannya dia. Berdiri di gitu. atas kakinya sendiri. Iya, berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Iya. Kelihatan kan kamu udah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu satu kebanggaan loh buat kamu. Bangga banget. Iya Om. kan? Salah satu capaian yang Pencapaian. Tapi PR belum selesai ya. benar. Masih baru ada PR lagi. baru permulaan, Om. Iya, tapi itu bikin mama bunda bangga banget sama kamu. Iya, alhamdulillah. Bener kan Bun? Iya. Iya kan? Ini kalau dia mau meluk, dia meluk kali kayak gitu ya. Pelukan dulu dong, kalau lihat tuh gimana tuh anaknya. Saya ya. Aduh, sayang bunda nggak sayang banget kali ya? Sayang banget. Saya bang. Jagain ya bundanya ya. Iya, pasti. Bal, terima kasih banyak. Makasih, Om. Makasih Mak Cica Uncle. Mukhtar, tadi nggak Mak Cica kemari ya? Jok dulu banget ya, ya kenal. Joknya dia udah beda. Terima kasih Iya. banyak. Sama-sama, Mudah-mudahan Uncle. semua bisa tambah semangat, Amin, amin. diberikan berkah yang terbaik dari Maha Kuasa dan menjadi yang terbaik, Uncle. ya Amin. sesuai dengan ketentuannya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih udah nonton Alvin in Love. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan jangan lupa pantau. Mereka nanti punya sosial media juga loh. Mereka punya, siapa tahu ntar lagi punya YouTube channel juga. Iya kan? Ayo dong, realisasiin. Oke, bye, sampai jumpa.